Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya perkenalkan, nama saya Indah Gumilang. Kebetulan saya saat ini lagi menempuh kuliah S3. Saya S1 dari akuntansi, S2 manajemen, dan kemudian saya juga punya ijazah sarjana komputer, dan sekarang lagi menjalankan atau menjalani kuliah S3, tapi masih lama. Saya juga alhamdulillah sudah lulus untuk jadi instruktur Jahir ya, Jahir Akunting. Mungkin teman-teman tahu yang namanya Jahir itu adalah aplikasi pembuatan laporan keuangan dengan Jahir. Saya sudah lulus jadi instruktur dan dapat atau punya sertifikat. Baik, dalam kesempatan ini saya akan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia dengan judul konsep dasar sumber daya manusia. Kemudian di sini berikutnya bahwa definisi manajemen sumber daya manusia di sini ada beberapa definisi. Yang pertama dari Martis dan Jackson, yaitu bahwa MSDM adalah suatu sistem manajemen yang sengaja dirancang untuk dapat memastikan bahwa potensi atau bakat semua individu dalam organisasi dapat diutilisasi secara efektif dan efisien. Itu menurut Matis. Sedangkan menurut pendapat lain, yaitu di sini ada WS 97, bahwa definisi manajemen sumber daya manusia adalah salah satu bentuk kebijakan organisasi yang sengaja dirancang untuk memaksimalkan integrasi semua unsur organisasi, membangun komitmen pegawai terhadap organisasi, prinsip kelenturan dalam pelaksanaan fungsi manajerial dan pekerjaan, atau flexibility, untuk menghindari kekakuan atau rigidity, serta pencapaian kualitas, baik dari sisi proses pelaksanaan maupun hasil dari pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan menurut Anthony Kekmar di sini tahun 2002 bahwa MSDM adalah bermacam-macam tugas berkaitan dengan usaha untuk memiliki, melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisasi, dan memelihara pegawai. Kemudian berikutnya bahwa fungsi dari MSDM itu sendiri adalah yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan sumber daya manusia. Yaitu bahwa fungsi perencanaan kebutuhan SDM setidaknya meliputi dua kegiatan utama, yaitu perencanaan dan peramalan permintaan tenaga kerja organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang kedua yaitu analisis jabatan dalam organisasi untuk menentukan tugas, tujuan, keahlian, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Kemudian fungsi yang kedua yaitu staffing, ya, sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam tahapan pengisian staf ini terdapat dua kegiatan yang diperlukan, yaitu yang pertama penarikan atau rekrutmen calon atau pelamar pekerjaan. Yang kedua, pemilihan atau seleksi para calon atau pelamar yang dinilai paling memenuhi syarat. Kemudian fungsi manajemen sumber daya yang ketiga yaitu penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja ini dilakukan dua kegiatan utama, yaitu yang pertama penilaian dan pengevaluasian perilaku pekerja. Yang kedua analisis dan pemberian motivasi perilaku pekerja. Kemudian berikutnya yaitu fungsi SDM yang keempat, yaitu perbaikan kualitas pekerja dan lingkungan kerja. Berfokus pada tiga kegiatan strategi. Yang pertama menentukan, merancang, dan mengimplementasikan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua
memperbaiki kualitas lingkungan kerja. Yang ketiga, memperbaiki kondisi fisik kerja guna memaksimalkan memaksimalkan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir atau yang kelima dari fungsi MSDM ini adalah pencapaian efektivitas hubungan kerja. Organisasi harus membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dapat diwujudkan. Dalam hal ini terdapat 3 kegiatan utama, yaitu mengakui dan menaruh rasa hormat atau respect terhadap hak-hak pekerja. Yang kedua, menetapkan prosedur bagaimana keluhan pekerja disampaikan. Dan yang ketiga, melakukan penelitian tentang kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Nah, di sini ada fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara lengkap, ada 11 poin. Di sini ada fungsinya. Yang pertama, perancangan atau planning tadi. Kemudian yang kedua, perorganisasian atau organizing. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Yang keempat, pengendalian atau controlling. Yang kelima, pengadaan suatu proseduremen. Ya, yang keenam, pengembangan. Ketujuh, kompensasi atau compensation. Dan yang kedelapan, integrasikan atau integration. 9, pemeliharaan atau maintain. 10, kedisiplinan. 11, pemberhentian. Ya, jadi ada 11 poin yang turunan dari yang POAK itu, ya. Baik, kita selanjutnya di sini ada prinsip dasar manajemen sumber daya manusia sektor publik. Yang pertama yaitu emphasis on people atau penekanan pada orang. Yang kedua, participative leadership atau kepemimpinan partisipatif. Yang ketiga, inovatif work style atau gaya kerja inovatif. Yang keempat, strong clean atau strong client, yaitu orientasi klien prioritasi kuat, ya, prioritas kuat maksudnya. Yang kelima, mindset that seek optimum performance, pola pikir yang mencari kinerja optimum. Ini sumber dari WAIC tahun 94. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi prinsip sektor publik sini, emphasis dan on people di sini, yaitu secara alamiah organisasi diadakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara dalam melakukan utilisasi sumber daya manusia, organisasi secara eksplisit menunjukkan adanya pemosisian manusia sebagai unsur utama di dalamnya. Di sini, dengan demikian, unsur manusia dalam organisasi tidak hanya sekedar bersifat pasif, namun lebih bersifat aktif untuk menghadapi sejumlah tantangan dan siap mengembangkan diri demi kelangsungan organisasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, participative leadership, yaitu memposisikan figur pemimpin sebagai pihak yang akomodatif. Secara teoritis, kepemimpinan terbaik adalah dengan menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan, disertai tingkat pelibatan diri pada semua level organisasi secara intensif dan dengan kemampuan membentuk lingkungan yang kreatif. Kemudian prinsip dasar sektor publik SDM yang ketiga yaitu inovatif work style atau merujuk pada perilaku inovasi yang tidak terpaku pada hasil yang telah dapat dicapai individu, tapi juga merujuk pada kemampuan individu untuk dapat merefleksikan diri pada kinerja yang telah dicapai dan kemudian mempelajarinya sedemikian rupa sehingga akan dapat mencapai tingkat yang lebih baik di masa mendatang. Nah, kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu strong client orientation. Kepuasan masyarakat untuk sektor publik tidak hanya merupakan tujuan, namun
juga sekaligus sebagai instrumen bagi organisasi untuk mencapai Sustained Competitive Advance atau SCA atau keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Dan yang kelima di sini mindset that seek optimum performance, yaitu mendorong pola pikir pegawai agar mampu mencapai titik kinerja optimum. Mindset menjadi konsep yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa persepsi, sikap, dan perilaku individu memiliki kejelasan arah dalam membangun kesuksesan organisasi. Nah, di sini ada perbandingan antara nilai sektor publik tradisional dengan kompetisi sebagai titik berat. Di sini ada tradisional, ada nilai level makro, ada monopoli, regulasi, atau organisasi yang mengontrol, pengurangan lawan pertumbuhan, penambahan program. Sedangkan di yang baru atau kan tadi tradisional, ini yang baru yaitu kompetisi, insentif pasar, pengembangan berkelanjutan, dan pengubahan program. Nah, secara tradisional nilai-nilai tentang struktur di sini ada pemusatan, supervisi sebagai pengendali, tidak demokratis, kerja individu, organisasi secara hierarki, jabatan-jabatan sederhana, dan layanan tunggal. Sedangkan di yang baru ada desentralisasi, supervisi sebagai penolong, partisipatif, tim kerja, organisasi landai, jabatan multidimensi, dan banyak macam layanan. Sedangkan menurut atau nilai-nilai tentang kerja, di sini yang tradisional itu fokus pada pakar, fokus pada tradisi, analisis masalah, pengukuran menakutkan, protektif, kinerja, dan infeksi dan kontrol. Sedangkan secara baru atau nilai-nilai tentang kerja dari titik yang baru, yaitu fokus pelanggan, dikendalikan dari luar, kemudian fokus pada inovasi atau perubahan, melihat peluang, pengukuran adalah suatu peluang, produktif, kemampuan, dan perlindungan. Nah, di sini ada tentang nilai perbedaan atau dari tradisional dan baru itu tentang karyawan, ketidaksamaan sistem, karyawan sebagai biaya, fokus pada manajer, dan penilaian, sanksi, dan ranking. Sedangkan dari sisi yang baru, kebutuhan karyawan, karyawan sebagai kekayaan, fokus pada karyawan, dan pengembangan atau belajar pengakuan. Ya. Ini sumber Berman IM et al. 2021 dan dalam bukunya Human Resource Management in Public Service, Paradox, Processes, and Problem, London. Ya. Baik, kita lanjut di tujuan-tujuan MSDM. Ya, ini menurut Sadili 2010 bahwa tujuan ada beberapa. Di sini ada tujuan organisasional, ada tujuan fungsional, ada tujuan kemasyarakatan, dan tujuan personal. Kalau kita bahas satu-satu, di sini ada tujuan organisasional, yaitu memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada efektivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, para manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal yang terkait dengan pengelolaan SDM. Sedangkan yang kedua yaitu tujuan fungsionalnya, bahwa menjaga kontribusi Departemen SDM dapat dalam tingkat yang layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika SDM atau MSDM tidak direncanakan secara optimal sesuai kebutuhan. Kemudian tujuan yang ketiga itu tujuan kemasyarakatan, yaitu bersikap etis dan bertanggung jawab sosial terhadap kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat, sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan-tuntutan tersebut bagi organisasi. Sedangkan tujuan yang keempat yaitu personal, tujuan personal yaitu membantu para pegawai mencapai tujuan-tujuan pribadi mereka sejauh
tujuan-tujuan mendorong kontribusi bagi organisasi. Tujuan personal, para pegawai akan tercapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasi. Baik, terima kasih. Itu mungkin materi saya yang pertama tentang manajemen sumber daya manusia. Silakan teman-teman diklik, jangan lupa subscribe atau bunyikan loncengnya supaya saya akan selalu update materi-materi berikutnya. Selain manajemen sumber daya manusia, ada juga materi yang lain terkait dengan bidang ilmu ilmu ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.